Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Latifah. Saya Misbah Rifai. Saya Oktavia Fitriani. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2B akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran yang berjudul model-model pengajaran. Pada materi pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, pengertian model-model pengajaran. Yang kedua, ciri-ciri model pengajaran. Dan yang ketiga, jenis-jenis model pengajaran. Langsung saja masuk pada latar belakang. Dalam dunia pendidikan, proses pengajaran adalah elemen penting yang menentukan keberhasilan belajar. Mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga mencangkup perancangan, pelaksanaan, dan penilaian strategi pembelajaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. Model pengajaran ini berfungsi sebagai sistematis atau pola yang digunakan oleh guru untuk merancang aktivitas belajar. Model-model juga memberikan arahan dalam mengatur pengalaman belajar siswa sehingga prosesnya lebih terarah, efektif, juga menyenangkan. Materi kami yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Pada dasarnya, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah terbentuknya pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru yang sengaja didesain atau dirancang dengan tujuan agar kegiatan belajar mengajar dapat dilalui dan diterima dengan mudah oleh peserta didik. Jadi secara singkatnya itu, model pembelajaran adalah cara seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar agar mudah diterima oleh peserta didiknya. Dalam pembelajaran juga dikenal dengan istilah-istilah seperti model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, juga taktik pembelajaran. Saya akan menjelaskan ciri-ciri model pengajaran dan jenis-jenis metode pembelajaran. Ciri-ciri model pengajaran. Yang pertama, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan A. Urutan langkah-langkah pembelajaran, B. Adanya prinsip-prinsip reaksi, C. Sistem sosial, dan yang terakhir, sistem pendukung. Nomor 4, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi A. Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, B. Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran langsung atau direct instruction. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model yang menggunakan sistem pengelompokan kecil. Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat, model pembelajaran penemuan terbimbing. Dalam teori belajar konstruktivis, belajar dipandang sebagai suatu proses aktif di mana anak belajar melalui pengalaman mereka. Pengalaman tersebut menjadi bahan-bahan dalam konstruksi pengetahuan dan kompetensi yang lain. Yang kelima, problem based learning. Pembelajaran berkisar pada masalah atau pertanyaan yang nyata dan penting bagi siswa maupun masyarakat. Guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Yang keenam atau yang terakhir, model pembelajaran snowball throwing.
yang dimana model ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut pada temannya dalam satu kelompok. Dengan cara siswa mendapatkan bola kertas berisi pertanyaan yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan pada materi berikutnya, yaitu yang pertama, ciri-ciri model pembelajaran langsung. Antara lain, yang pertama adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pengajaran. Dan yang keempat, sintaks kegiatan pembelajaran langsung. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif menurut Stahl adalah belajar bersama dengan teman. Selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok, belajar dari teman sendiri dalam berkelompok, belajar dalam kelompok kecil, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat, keputusan tergantung pada siswa sendiri dan siswa aktif. Selanjutnya yaitu hal yang harus dipahami dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran kontekstual menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam pembelajaran kontekstual tidak menginginkan agar siswa hanya menerima pelajaran, tetapi siswa diharapkan mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran kontekstual mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata, maka materi itu tidak hanya bermakna secara fungsional, tetapi juga tertanam dalam memori peserta didik sehingga pengetahuan yang ia dapatkan tidak mudah dilupakan. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual mendorong peserta didik untuk dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, siswa bukan hanya memahami materi yang dipelajarinya, tetapi bagaimana materi tersebut dapat mewarnai perilakunya dan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu konsep model pembelajaran penemuan terbimbing. Dalam konsep ini, bantuan harus tetap memberi anak ruang untuk berusaha aktif menemukan pengetahuan sendiri. Ketika bantuan yang diberikan terlalu berlebihan, anak akan kehilangan kesempatan untuk berusaha dan belajar. Sebaliknya, bantuan yang kurang memadai akan membuat situasi belajar terlalu sulit. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama yaitu pengajuan masalah atau pertanyaan. Pembelajaran berkisar pada masalah atau pertanyaan yang nyata dan penting bagi siswa maupun masyarakat. Pertanyaan dan masalah yang diajukan harus memenuhi kriteria autentik, jelas, mudah dipahami, luas, dan bermanfaat. Yang kedua, keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Masalah yang diajukan dalam proses pembelajaran sebaiknya berkaitan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, penyelidikan yang autentik. Penyelidikan dilakukan pada masalah yang autentik. Selain itu, penyelidikan juga diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah yang bersifat nyata. Dalam penyelidikan, siswa akan menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan membuat hipotesis, serta menggambarkan hasil akhir. Yang keempat, menghasilkan karya. Pada problem-based learning, siswa bertugas untuk menyusun hasil penelitiannya dalam sebuah karya dan menunjukkan hasilnya. Artinya, siswa diminta untuk membuat laporan dari hasil penyelesaian masalah.
Dan yang terakhir, kolaborasi. Pada problem based learning, tugas-tugas yang diberikan harus diselesaikan secara kolaboratif. Kerja kolaboratif dapat dilakukan baik antar siswa dalam kelompok besar atau kecil, maupun antar siswa dan guru. Dan yang terakhir, masuk kesimpulan. Model pengajaran bukan hanya metode penyampaian materi, tetapi sebuah kerangka strategis yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang sistematis, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Beberapa model pengajaran seperti pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, penemuan terbimbing, dan problem-based learning. Setiap model memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Penerapan model yang sesuai akan memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, keterlibatan siswa, serta pencapaian hasil belajar yang optimal. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.